Selamat pagi guys, lu. Kita di Bromo guys, lu. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang naik kuda, sepedaan, mobil. Menjawab pertanyaan dari teman semua sambil santai ya jalan itu terkait wisata di Bromo. Yang pertama adalah tentukan teman-teman itu dari mana ya, dari mana berangkatnya. Misalkan dari Malang, nah dari Malang terus kemudian tentukan tujuannya. Tujuannya teman-teman itu ke Bromo itu mau ke Penanjakan 1 atau ke Lautan Pasir atau ke Kawah, itu tentukan dulu. Kalau misalkan dari Malang itu mau ke Penanjakan 1 itu saya sarankan lewat Pakis, terus kemudian naik lewat Nokojajar, terus naik pintunya lewat pintu Pasuruan. Itu kalau ke Penanjakan 1, karena bisa langsung ke Penanjakan 1. Tapi itu dari Penanjakan 1 itu nggak bisa langsung turun ke Lautan Pasir kalau misalkan teman-teman membawa mobil pribadi. Tapi kalau membawa sepeda motor itu bisa. Terus kemudian kalau teman-teman dari Malang ingin ke Lautan Pasir itu bisa lewat Tumpang teman-teman ya. Jadi lewat Tumpang. Jadi teman-teman lewat Pakis terus kemudian lurus nanti ambil ke arah Tumpang, itu nanti bisa turun. Jadi Tumpang terus kemudian sampai ke Jemblang itu ada pertigaan. Itu kalau ke kanan itu nanti ke arah Ranupani. Terus kemudian kalau turun itu ke arah Watu Gede, Bukit Telelabis, Lautan Pasir dan juga ke arah Kawah. Nanti itu harus naik motor juga. Nah, nanti dari Kawah bisa langsung naik ke Penanjakan 1 sini. Kalau misalkan teman-teman naik motor memang lebih enak tuh lewat Tumpang teman-teman ya, karena lebih dekat. Terus kemudian kalau teman-teman lewat naik mobil pribadi itu memang saya sarankan parkirnya bisa di rest area Gubuk Laka atau parkir di Jemblang. Jadi parkir di Jemblang nanti sana ada persewaan jeep. Teman-teman bisa langsung sewa jeep turun ke Lautan Pasir atau ke Kawah, itu bisa. Untuk harganya berapa itu mungkin kisaran 600-an sampai 700-an ya. Kalau dari parkiran Gubuk Laka itu mungkin sekitar 900 sampai 950 ribu ke semua wisata ya, maksudnya ke semua titik-titik wisata yang ada di Bromo. Terus kemudian kalau teman-teman dari arah Surabaya itu ada beberapa alternatif, itu bisa lewat Pasuruan. Lewat Pasuruan nanti pintu masuknya tetap di Nokojajar, lewat pintu masuk Pasuruan, lewat ke Penanjakan 1 ini juga, atau bisa lewat Probolinggo. Jadi kalau lewat Probolinggo itu nanti teman-teman bisa menuju ke lewat mana? Wonokidul apa? Lupa aku namanya. Jadi pintu masuk Probolinggo teman-teman ya. Lewat pintu masuk Probolinggo itu teman-teman nanti bisa parkir di sana. Di sana banyak penginapan dan juga di sana bisa langsung turun ke Lautan Pasir dan juga nanti bisa ke Kawah, ke Penanjakan 1 juga bisa. Dengan catatan kalau misalkan teman-teman naik motor itu bisa kemanapun teman-teman ya. Ke Penanjakan 1 bisa, Penanjakan 2 bisa, Lautan Pasir, Kawah itu bisa. Kawah pun juga bisa parkir dekat dengan parkiran sepeda. Tapi kalau teman-teman naik mobil itu mentok itu di pintu masuk di Probolinggo itu. Nanti sana bisa turun naik kuda, terus kemudian atau naik ojek, atau juga bisa naik jeep ya teman ya, bisa juga naik jeep. Nah kalau teman-teman dari arah timur itu saran saya memang dari Probolinggo. Kalau dari arah Surabaya itu bisa lewat Malang, Nokojajar, lewat Pasuruan atau lewat Probolinggo. Tapi saran utama saya kalau misalnya teman dari Surabaya itu lewat Tongas ya, Tongas atau Probolinggo sama. Itu jalannya landai, mobil bisa masuk, mobil aman, bis juga aman juga teman-teman. Nah itu terkait dari lewat mananya. Terus kemudian terkait dari waktunya teman ya. Kalau dari waktunya itu sebenarnya paling cocok adalah peralihan musim kemarau, musim penghujan menuju ke musim kemarau. Seperti saat ini. Di saat ini di bulan Juni sebenarnya ini udah masuk musim kemarau ya teman ya. Jadi di bulan Juni ini teman-teman atau peralihan musim kemarau itu teman-teman bisa melihat indahnya Bromo dengan cuaca yang seperti ini teman ya. Biru teman ya, biru banget ya. Di sini biru. Terus kemudian pemandangan itu jelas banget teman-teman. Jadi nggak kehalang sama yang namanya kabut. Nah teman-teman bisa langsung melihat sunrise juga. Ini di bulan Juni ini kan, karena sekarang itu kan iklim atau cuaca kan tidak normal teman ya. Jadi sekarang musim panas pun masih ada hujan dan sekarang juga di sana mendung kabut. Ini tadi pagi juga kalau nggak salah ini kayak negeri di atas awan teman-teman. Jadi ada kabutnya ya. Saya lihat di arah sana, arah ke gunung Arjuna juga masih berkabut. Jadi itu teman-teman kalau kesini pastikan di bulan-bulan basah menjelang kering. Kenapa? Satu, cuaca ya, cuaca. Jadi teman-teman bisa langsung foto-foto segala macam itu melihat pemandangan yang sangat bagus. Yang kedua adalah
dia nggak terlalu berdebu teman-teman, karena kalau sudah masuk ke musim kemarau itu nanti teman-teman lewat lautan pasir itu ya Allah debu nih oke banget teman-teman. Terus kemudian selain itu kalau teman-teman ke Bukit Teletabis, ke lautan padang savana itu masih hijau jadi nggak kering nggak merah. Jadi kalau masih kan masih ada air ya, itu jadi tanaman itu masih hijau. Nah kalau musim kemarau itu coklat teman-teman, jadi untuk foto-foto, background foto itu juga kurang bagus. Ini kita lihat di sana itu juga masih cenderung hijau ya, cuma memang sudah mulai coklat teman-teman, karena memang udah masuk musim kemarau ya. Jadi di sana itu kan lautan pasir ya, sana itu ada Bukit Teletabis, itu sudah mulai coklat. Kalau teman-teman masuk ke sini itu di bulan musim penghujan itu memang bagus, jalannya itu nggak berdebu, pasir nggak berdebu, terus kemudian rumputnya juga hijau, tapi itu banyak kabutnya teman-teman. Jadi kita istilahnya bukan bertaruh sih ya, 50-50 dengan alam teman-teman. Karena saya sering hujan-hujanan musim hujan ke sini tuh, yaitu tadi sampai di sini itu hujan lebat, hujan badai. Jadi kita udah jauh-jauh ke sini tuh nggak bisa menikmati pemandangan gitu teman-teman. Apalagi teman-teman yang dari jauh-jauh hari ya, jauh-jauh lokasinya dari jauh, misalkan dari Jakarta atau dari Banyuwangi, dari Bali segala macam, pengen ke Bromo, itu pastikan itu waktunya yang tepat. Kalau teman-teman kesini tuh di musim kemarau itu memang bagus. Jadi dari melihat sunrise itu biasanya tuh hampirlah di atas 70% itu kita bisa melihat sunrise bagus, karena nggak ketutup sama yang namanya kabut ya, kabut awan segala macam nggak ketutup. Tapi teman-teman debunya tuh banyak banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sana lautan pasir sana itu debu dok satu. Yang kedua itu kalau naik motor itu yang namanya debu ya ambles teman-teman, ambles biasanya ambles. Terus selanjutnya itu adalah kering. Jadi tanaman di sini terutama di rumput itu kering teman-teman, jadi kering. Jadi buat foto-foto kurang begitu estetik. Nah, tapi sebenarnya juga nggak masalah sih teman-teman. Terus kemudian kalau teman-teman waktunya tuh di bulan pertengahan musim kemarau itu panas-panasnya teman-teman. Ya, bulan Juli, Agustus itu panas-panasnya, dan juga itu malam itu dingin-dinginnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melihat yang kemarin tuh viral, ada salju, ada es di lautan pasir Bromo, itu memang benar ada es, bukan salju ya, ada es. Karena dia ada perbedaan suhu siang dan malam itu sangat ekstrim sekali, dan suhu malam itu bisa sampai minus, info dari warga sekitar ya, itu bisa sampai minus di bawah 0 derajat teman. Jadi otomatis di lautan pasir itu terbentuk kristal es, dan kayak salju teman-teman. Tapi agak siang sedikit ya hilang, karena memang tipis banget itu lapisannya, dan itu nggak bisa didapatkan setiap hari, dan itu paling cuma 1-2 kali tok. Selain itu juga kalau teman-teman pas banget momennya, itu teman-teman bisa melihat seperti itu ya, kayak gitu. Tapi posisi kayak gitu itu berada di lautan pasir. Jadi seolah-olah teman-teman itu berada di negeri di atas awan. Jadi di bawah itu kota-kotanya itu pasir, terus kemudian Gunung Bromo itu berada di bawahnya awan. Jadi kita melihat dari penanjakan satu ini itu sangat mantap sekali. Seperti itu teman-teman. Terus kalau terkait pembelian tiket ya, sebenarnya ini masih banyak yang tanya ya, apakah masih online segala macam. Jadi pertanyaan bukan masih teman-teman ya. Jadi sistem pembeliannya yang sudah dirubah, tiketingnya dari Bromo itu sudah dirubah menjadi dari offline menjadi online semenjak corona kemarin ya. Jadi kita harus membelinya lewat www.bookingtiket Bromo Tengger Semeru nggak salah. Jadi kita harus lewat online, itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting ada sinyal internet, atau bisa dilakukan di pos loketnya teman-teman, dan tidak dilayani pembelian offline. Kalau teman-teman datang ke loket beli tiket itu bisa teman-teman, tapi tetap lewat online juga. Nah kadang-kadang ada calo teman ya, bisa lewat offline tapi dia ada calo, biasanya ada harga lebih, karena tadi saya juga barengan yang beli lewat calo juga. Dia harusnya tiketnya itu bayarnya 73.000, tapi minta masih kok 83.000. Terus dijawab sama petugasnya, ya sampean belinya lewat calo, coba beli langsung lewat webnya langsung, bayarnya juga segitu. Jadi saya tekankan kalau bisa teman-teman itu beli 1 hari sebelumnya, karena satu ada kapasitas pengunjung, yang kedua biar nggak antri. Kalau beli langsung di loket itu bisa, tapi tetap lewat online, tapi nanti antri teman-teman, harus ngimpul data segala macam. Tapi kalau kita belinya sudah 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, tinggal scan barcode aja, nanti dikasih tiket tiket fisik. Tiket fisiknya itu kurang lebih seperti ini, nggak tahu tiketnya nang motor. Jadi nanti ada tiket fisiknya, teman-teman bisa langsung pakai tiket itu untuk masuk.
Untuk harganya sendiri juga dari weekend sama weekday itu beda ya teman ya. Jadi itu sedikit tips dari saya. Apalagi ya teman ya, dari segi kendaraan kalau ada yang tanya sepeda motor matic bisa nggak? Bisa teman. Saya biasanya motor saya kan matic ya Yamaha X-Max. Tapi ini tadi ada subscriber saya juga kesini dari Madiun tuh sewa matic tuh bisa juga sih. Dari Lautan Pasir naik ke penanjakan Satu Bromo ini juga bisa, tapi memang bahaya teman. Kita sarankan kalau teman-teman kesini itu naiknya motor biasa aja tuh kan teman-teman. Sana kabutnya udah mulai turun teman-teman ya, mulai naik ya. Saatnya pulang ini. Jadi ini memang sengaja saya tuh kesini agak siang itu ingin menunjukkan bahwa suasana di sini tuh nggak hanya melihat sunrise saja, tapi kita bisa melihat pemandangan alam dari atas ini. Di atas jam 7 pagi itu suasananya sepi teman-teman ya. Seperti sebenarnya untuk tips seperti ini tuh udah pernah tak buatkan, cuma masih banyak yang tanya, mungkin belum lihat video saya ya. Jadi jawabannya teman-teman ada di video saya ini. Jadi satu, kendaraan matic bisa, manual bisa, tapi utamakan pakai kendaraan manual karena kalau turun itu bisa engine brake, kalau naik pun juga tenaga lebih kuat. Terus kemudian beli tiketnya online. Terus terkait pintu masuk lewat mana itu tergantung teman-teman mau dari mana. Dari mana, kan dari Malang enak dari Tumpang, dan tujuan mana. Kalau tujuan Laut Mas enak dari Tumpang juga. Kalau tujuannya penanjakan satu ya mau nggak mau teman-teman paling enak tuh lewat Mongkot Jajar. Jalan bagus, keluar exit tol segala macam, terus menuju ke arah penanjakan satu, dan itu semuanya sudah ada di channel YouTube saya. Tinggal klik saja, tinggal nonton saja. Terus kemudian belinya online. Terus saya sarankan untuk bawa jaket kalau malam hari atau dini hari ya, kalau untuk melihat sunrise itu paling nggak sampai di sini sekitar jam setengah 4 ya, setengah 4 jam 4, karena apa namanya penuh teman ya, penuh kebak banget ya. Jadi teman-teman harus datangnya itu lebih cepat, karena kalau nggak lebih cepat ya dapat parkirnya itu jauh banget asli. Melakukan itu waduh, ini aja saya tadi parkir di mana, di tempat parkir di yang deket aja jalannya ya lumayan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin ke Bromo. Kalau masih bingung, nggak apa-apa, DM aja ke saya. Nanti kalau tanya yang bener nanti pasti saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkenan. Aji Kiprot.